biasanya saya kan bawakan materi itu hari Sabtu, jadinya agak apa ya, agak slow lah gitu ya. Kalau hari kerja mungkin bedanya sama teman-teman ya, Bapak Ibu ini kan rata-rata banyak yang full time. Saya hari kerja itu jam berapa ya? Jam 8 ya, sorry, 18, jam 6 itu saya baru pulang atau setengah 7 gitu ya. Makanya tantangannya luar biasa gitu. Saya percaya teman-teman ya, setiap orang tuh punya tantangan masing-masing gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih Bu Awik gitu ya, malam hari ini kita bisa bersama-sama gitu ya. Sebelum saya mulai, itu izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali mungkin ketemu saya, perkenalkan saya Agung Budiarta gitu ya, menyapa Bapak Ibu dari Jakarta ya, Bapak Ibu ya. Seperti yang sampaikan Bu Awik tadi gitu ya, saya memang cukup lama ya di bidang bisnis gitu, dan rata-rata saya 20 tahun itu di bidang marketing ya. 20 tahun di bidang marketing, biarpun background saya teknik kimia, tapi saya lebih banyak membidangi di bidang marketing gitu. Dan bisnis online saya mulai aktif tuh sebelum pandemi gitu ya. Ada beberapa lah bisnis online gitu ya, dan saya di Liquid gitu ya, kurang lebih mau jalan 10 bulan nggak terasa gitu ya. Saya bergabungnya 17 Juni tahun lalu gitu. Jadi cukup apa namanya ya, hampir mendekati 10 bulan gitu ya. Baik, sebelum saya mulai gitu ya, malam hari ini gitu saya bisa hadir di sini tentu berkat gitu ya, pribadi-pribadi yang luar biasa gitu ya. Saya bisa berkenan diberikan izin untuk berbagi gitu ya. Malam hari ini tentu ada orang-orang yang luar biasa gitu ya di SGR gitu ya. Mungkin pertama tentu Dr. Sugeng, itu founder SGR Academy gitu ya, yang beliau berkenan memberikan saya waktu untuk berbagi gitu ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Dokter gitu ya. Semoga Pak Dokter berkenan selalu apa namanya support kita ini yang pemula untuk berkembang bertumbuh. Selamat malam Dokter Sugeng. Sepertinya beliau sudah ini ya, sudah bisa ini ya, sudah nggak unmute lagi ya. Nanti dikira wah ini demonnya di unmute, ini demonnya gitu ya. Siapa? Kualat gitu ya, kalau demonnya di unmute itu kualat ya. Oke ya, mungkin beliau sedang ini ya. Berikutnya mungkin Coach Ardi, ini juga coach saya yang luar biasa, yang selalu Ya sama-sama Pak Agung, malam hari ini saya kan, siap. Coach Ardi. Oh udah enggak Pak Agung, siap belajar. Siap belajar, aman, siap belajar. Luar biasa. Mohon supportnya Coach malam hari ini saya. Baik Pak Agung, kita sama-sama belajar. Kalau di kelas premium ini, wow, aura premium itu beda, Coach Ardi. Makanya tuh vibrasinya, atmosfernya beda gitu. Saya belum pernah sedeg-degan ini ya, di sini berkumpul para mentor gitu ya. Luar biasa, terima kasih Coach. Mohon doanya malam hari ini berjalan dengan lancar gitu ya. Saya izin menyapa juga gitu ya, Ibu Rita sama Ibu Lili nih, Kak Rita sama Kak Lili dari Prancis dan dari Italia. Apakah beliau sudah bisa di-unmute gitu ya, bisa mic-nya apakah? Sudah Pak Agung, siap belajar malam ini. Maaf saya nggak bisa buka kamera karena ini lagi di luar ini. Oke, luar biasa. Oke, tapi tetap mendengar Pak Agung, saya tetap belajar. Oke, luar biasa. Saya dengar suaranya aja udah tambah semangat gitu. Mentor Terima kasih. ada selalu di sebelah saya tuh bikin saya tambah semangat gitu ya. Terima kasih Kak Rita. Kak Lili, apakah sudah standby malam hari ini gitu ya? Luar biasa. Berikutnya juga orang-orang yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga buat leader saya, upline saya yang apa namanya mengenalkan diri saya, Pak Hebron gitu. Beliau mengenalkan diri saya itu kurang lebih 17 Juni gitu ya, tahun lalu gitu ya. Saya ucapkan terima kasih juga, berkat beliau saya bisa malam hari ini juga berbagi dan bertumbuh gitu ya. Luar biasa, semoga malam hari ini saya bisa berbagi dengan lancar gitu ya. Karena auranya beda, teman. Aura di kelas reguler sama premium itu beda, makanya saya harus menyesuaikan diri gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau malam hari ini saya belum bisa membawakan dengan maksimal. Saya sedang berusaha ini gitu ya. Luar biasa. Izin saya mulai untuk buka slide ya Bapak Ibu ya. Saya coba apa namanya beradaptasi dulu ini karena wow, vibrasinya beda banget Bapak Ibu ya. Biasa di kelas reguler gitu ya, ternyata kelas premium itu wow banget gitu. Hot seat teman-teman ya. Kursinya panas banget ternyata kelas premium teman-teman ya. Karena isinya ini orang-orang apa namanya kandidat demon semua, orang-orang yang berkomitmen semua di sini. Makanya saya salut gitu ya. Makanya saya pun sedang menyesuaikan diri gitu ya. gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, materi saya sangat terbatas gitu ya. Ini para senior kan jago-jago bikin materi, bikin slide gitu ya. saya tuh luar biasa gitu ya untuk bikin slide gitu. Saya harus benar-benar luangin waktu gitu ya. Moga aja materi malam hari ini teman-teman bisa apa ya dapat poinnya gitu ya.
Nah, materi yang saya bawakan malam hari ini gitu ya tentang irrefutable law of leadership gitu ya. Ini adalah hukum yang tak terbantahkan. Gitu. Di sini sebenarnya 21 hukum. Malam hari ini saya akan bahas 7 hukum yang tak terbantahkan dari John C. Maxwell. Yaitu tentang bagaimana kita menguasai prinsip-prinsip gitu ya untuk menjadi pemimpin besar. Gitu. Mungkin para senior, mohon maaf, mohon izin gitu ya. Malam hari ini saya izin belajar gitu ya, izin berbagi, izin belajar, membawakan materi, dan ini sebenarnya semata-mata buat saya bertumbuh Bapak Ibu gitu ya. Malam hari ini saya diberikan ruang gitu ya, sehingga saya bisa bertumbuh gitu ya. Mohon maaf kalau nanti dalam hal pembawaan saya itu penuh dengan keterbatasan gitu ya, karena yaitu waktunya juga terbatas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum ke materi Bapak Ibu ya, saya mungkin teman-teman di sini gitu ya, ada 173 dan cenderung bertambah, saya yakin nanti pasti 200-an juga yang hadir. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu gitu ya, teman-teman semua yang sudah ada di kelas premium gitu ya. Anda, saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena kelas premium itu akan mendesain gitu ya, akan mendesain gitu ya teman-teman untuk menjadi pribadi yang berbeda gitu ya. Kelas premium ini akan benar-benar mendesain Bapak Ibu untuk menjadi pribadi yang baru gitu ya. Selama teman-teman mengosongkan kelas, kita akan bertumbuh bersama di sini. Kita akan bertumbuh bersama gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita diamond teman-teman gitu ya. Karena bisnis Live Good itu sebenarnya adalah bisnis pemberdayaan manusia gitu ya. Bisnis Live Good ini adalah bisnis pemberdayaan manusia. Makanya bayangin teman-teman ya, kita siapkan konsepnya gitu ya di kelas premium ini buat kita bertumbuh bareng. Dan di sini sudah kita siapkan polanya. Ini polanya kita siapkan atas izin Dr. Sugeng tentunya, founder kita gitu ya, Coach Ardi gitu ya, beliau gitu ya, founder-founder kita, orang-orang yang luar biasa gitu ya, sehingga kita akan bertumbuh bareng di sini gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman yang baru biar paham, wah ternyata kita akan sudah ada roadmap-nya di kelas premium, bukan kelas nggak tahu minggu depan temanya apa. Kita udah siapin teman-teman gitu ya, dan pematerinya juga luar biasa gitu ya, sehingga kita bisa bertumbuh bareng. Bagi teman-teman juga yang siap untuk berbagi, teman-teman silakan gitu ya, kita membuka diri karena ruang ini adalah kelas kita semua gitu ya, bukan kelasnya si A si B gitu ya, itu kelas kita semua. Bagi Bapak Ibu yang berkenan berbagi untuk kita bertumbuh bareng, silahkan, mungkin Bapak Ibu Japri, Coach Arti, Dr. Sugeng gitu ya, atau kami, silahkan teman-teman ya, kita bertumbuh bareng gitu ya. Bagi mereka yang sebenarnya mau hadir saja gitu ya di sini, dari mengosongkan kelas secara rutin mendapatkan materi-materi menurut saya luar biasa gitu ya. Ini materi yang hari Selasa teman-teman, setiap Selasa kita akan bagikan materi-materi seperti ini gitu ya. Seperti kemarin teman-teman perhatikan Coach Ardi bawakan materi tentang mindset, tentang roadmap sukses gitu. Setiap minggu pertama kita akan bicara tentang mindset kesuksesan itu seperti apa di minggu pertama. Di minggu kedua teman-teman ya akan diberikan materi lebih ke leadership dan teamwork gitu ya. Leadership gitu ya dan teamwork, bahwa bisnis ini tentang leadership gitu ya. Kita akan belajar di minggu kedua. Minggu ketiga itu kita akan belajar tentang people skill, bagaimana kita menangani manusia gitu ya, bagaimana kita mempengaruhi manusia, bagaimana kita memperlakukan manusia, bagaimana kita memanusiakan manusia. Itu kita akan belajar di minggu ketiga. Di minggu keempat kita belajar tentang keberlimpahan, kita belajar tentang bagaimana menarik rezeki, bagaimana tentang kebahagiaan gitu ya. Kita akan belajar di minggu keempat gitu ya. Tujuannya apa? Kalau ini secara konsisten teman-teman akan dapat gitu. Saya yakin teman-teman nggak bakalan ada istilahnya down, nggak ada istilahnya negatif gitu ya, nggak ada istilahnya pesimis, nggak ada istilahnya minder teman-teman. Kenapa? Karena diberikan materi tentang sukses. Apa yang teman-teman sering dengar gitu, apa yang teman-teman sering undang itu yang akan datang gitu ya. Apa yang teman-teman sering dengar, sering undang, sering katakan itu yang akan datang gitu ya. Kita bicara sukses. Saya pasti sukses, diberikan afirmasi terus gitu ya. Tujuannya mengantarkan Anda untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Kalau di sini sukses itu adalah menjadi leader teman-teman. Makanya sebulan sekali kita akan berikan materi tentang leadership gitu ya. Dan saya mohon izin, saya juga malam hari ini belajar untuk memberikan materinya gitu ya.
Dan minggu ketiga diberikan materi tentang bagaimana mempengaruhi gitu ya. Karena di sini bisnis kita itu bisnis manusia gitu ya. Makanya di sini kita akan belajar di minggu keempat saya bilang tadi, belajar keberlimpahan, belajar energi, vibrasi gitu ya, magnet rezeki gitu. Menurut Bapak Ibu kalau diberikan materi tentang soft skill seperti ini gitu ya, kira-kira buat jangka panjangnya menurut Bapak Ibu kelas ini keren atau keren banget? Boleh tapping nggak teman-teman? Di setiap Selasa gitu ya, kita berikan materi dengan materi seperti ini gitu ya, dengan apa namanya pemateri-pemateri yang luar biasa. Menurut Bapak Ibu keren atau keren banget? Ini kita siapkan khusus buat Bapak Ibu gitu ya, setiap minggu gitu ya. Ingat teman-teman, minggu pertama mindset gitu ya, akan dibenerin terus mindsetnya sehingga nggak ada galau-galau, nggak ada minder-minder gitu ya, nggak ada negatifan gitu ya, nggak ada teman. Yang kedua, orang-orang, saya belum pernah memimpin. Kita diberikan ilmu tentang kepemimpinan setiap bulannya, selalu diberikan. Bagaimana mempengaruhi orang diberikan, gitu ya. Bagaimana teman-teman nih kalau kita siapkan seperti ini. Dan luar biasanya, sepertinya Coach Ardi juga sampaikan, gitu ya. Kita didesain untuk menjadi leader global, teman-teman. Leader nasional, leader internasional secara lain. Gitu ya. Makanya setiap Jumat nanti teman-teman akan diberikan ilmu tentang bisnis online. Keren nggak? Bisnis online sosial media gitu ya. Biasanya ini polanya kurang lebih seperti ini, namun tidak kaku prinsipnya gitu ya. Kita berikan materi tentang personal branding sosial media seperti apa, kita berikan materi tentang pertiktokan seperti apa, kita berikan materi tentang meta ads seperti apa gitu ya. Kita berikan materi tentang yang namanya di Google Ads, di YouTube gitu, di AI yang sekarang lagi rame, robot, bagaimana kita bekerja gitu ya, bekerja dengan dibantu oleh robot gitu ya teman-teman, dan teman-teman dari rumah saja tapi dapat dolar. Menurut teman-teman menarik nggak teman-teman? Kalau setiap hari Selasa diberikan materi mindset gitu ya, soft skill, di hari Jumat teman-teman diberikan skillnya bagaimana bertumbuh secara online gitu ya, sehingga teman selama terbuka Anda akan sukses pada waktunya. Keren atau keren banget Bapak Ibu? Keren, menarik sekali ya. Yang penting teman mau bertumbuh, teman. Yuk kita bertumbuh bareng, kita sukses bareng. Gitu. Pastikan teman-teman tahun ini kita diamond bersama, gitu ya. Seperti kemarin, saya kemarin ya salah satunya sempat ini ya, tergelitik ya. Ibaratnya salah satu teman saya, mungkin beliau ada di sini juga, bahwa sebenarnya kalau teman punya keyakinan yang sama, semua akan diamond pada waktunya. Ada yang bahasanya seperti Dr. Sugeng sama aku saat di kelas percepatan, atau bahasanya di semesteran itu semester pendek lah ibaratnya. Beliau jadi diamond semester pendek, ada semester reguler, ada yang mengulang semesternya. Tapi semua akan diamond teman-teman. Selama Anda tidak drop out, kita akan diamond semua. Teman-teman ya. Menurut teman-teman, yakin nggak teman-teman akan diamond? Boleh tahu nggak? Yakin nggak teman-teman akan diamond? Pilihannya 3, teman-teman. Saya bilang, selama Anda tidak drop out gitu ya, Anda ikuti semester cepat gitu ya, teman-teman pernah ya kuliah dulu ada semester pendek gitu ya, semester pendek gitu ya untuk jadi diamond, atau semester reguler, atau teman-teman mengulang semesternya gitu ya, mengulang semester. Selama Anda nggak drop out, Anda semua akan diamond. Betul nggak teman-teman ya? Karena sudah kita siapkan Bapak Ibu ya, selama apa? Mindset Bapak Ibu benar, leader, punya jiwa leadership gitu, diajarin bagaimana mengelola manusia gitu, diajarin menarik rezeki teman-teman, bagaimana kita bahagia di bisnis ini teman-teman. Wow, orang-orang yakin semua ya, keren. Nah, ini teman-teman ya, ini baru permulaan teman-teman ya, belum masuk ke materi. Luar biasa ya, vibrasinya malam hari ini keren gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan, mungkin teman-teman pernah ya, yang saya sampaikan kemarin waktu sesi saya terakhir di kelas reguler gitu ya. Ini juga salah satu tuh yang menginspirasi kenapa kita segera siapkan kelas premium teman-teman. Sebenarnya menurut Coach Fernand, kalau saya sampaikan ya, menurut saya yakin teman-teman pun paham, kadang tuh kalau seorang top leader yang menyampaikannya kita merasa lebih wow benar ya teman-teman. Saya yakin teman-teman pun paham gitu ya. Formula sukses di Livegood itu sebenarnya simple Bapak Ibu ya. Simple Bapak Ibu gitu, seperti yang disampaikan apa, hanya mencari merekrut 3 orang yang tepat dan komitmen. Nah ini hanya mencari 3 orang yang tepat dan komitmen, 3 aja Bapak Ibu gitu ya. Berikutnya apa, bantu mereka untuk rekrut 3 orang yang tepat dan komitmen di tim mereka, kita bantu gitu ya. Yang berikutnya apa, pastikan upgrade berlangganan tahunan gitu ya. Polanya begitu tuh, upgrade berlangganan tahunan. Kalau bergabung langsung tahunan, it's okay, very good. Namun kalau masih bulanan, sesegera mungkin upgrade menjadi tahunan, menjadi member premium. Nah ini ke depan kita akan jual kelas ini.
kelas premium ini teman-teman. Bayangin teman-teman apa yang terjadi kalau tim teman-teman Anda jadi silver, 20 tim teman-teman premium semua, apa yang terjadi? Teman-teman gold ternyata ada 100 tim teman-teman premium semua, apa yang terjadi? Gitu ya. Teman-teman yang sudah platinum gitu ya, ada 500 tim teman-teman premium semua, apa yang terjadi? Gitu ya. Ini luar biasa. Saya bilang tadi karena ini duplikasi dan kita leader memberi contoh. Dan saya yakin teman-teman sini semua leader. Artinya apa? Kalau pola ini berjalan, teman-teman, diamond itu begitu mudah, gitu ya. Hanya mencari 3 orang yang tepat dan komitmen. Hanya mencari 3 orang yang tepat dan komitmen. Bantu mereka melakukan duplikasi, gitu. Upgrade tahunan sesimpel itu, teman-teman. Gitu ya. Seperti Kak Maria sampaikan, kita sekarang tuh membangun fondasinya, gitu ya. Artinya gini, teman. Pada saat mungkin sekarang yang premium mungkin belum banyak, baru 200 yang hadir, mungkin besok 300. Bayangin teman-teman, kalau kelas premium ini dihadiri 1000 orang dan ternyata 100 orang tim teman-teman, apa yang terjadi? Gitu ya. Memang membangun dia manapun namanya merintis tidak mudah, teman. Namun kalau semua orang sudah pinter, di tim teman-teman cerdas semua, bisnis itu akan ngegulung dengan sendiri. Kita bekerja dengan sistem. Gitu ya. Setuju Bapak Ibu yang yuk kita sama-sama kerja dengan sistem. Yang setuju katakan saya setuju Bapak Ibu ya. Nah, ini teman-teman gitu ya. Saya selalu ini slide yang saya sangat saya sangat suka gitu ya. Terima kasih tim SGR yang membuat slide ini gitu ya. Mungkin Mas Rizky gitu ya, atau Mas Haris atau Mas Wahyu ya. Slide ini saya suka banget slide ini teman-teman ya. Bisnis ini sesimpel ini sebenarnya. Artinya apa? Pada saat Anda bronze sekarang gitu ya, hanya 4 tingkat lagi Anda diamond. Gitu ya. Anda silver sekarang hanya 3 tingkat lagi Anda diamond gitu ya. Sekarang gold, seperti saya sekarang gold, hanya 2 tingkat lagi diamond gitu. Sekarang 2 tingkat lagi tinggal mau semester pendek gitu ya, mau semester reguler gitu, atau semester mengulang. Ini pasti akan diamond. Makanya keyakinan ini penting. Jangan pernah teman-teman tuh punya keraguan sedikit pun. Gitu loh. Artinya semua akan diamond pada waktunya. Yang setuju katakan saya setuju. Saya pasti diamond, teman-teman. Yang setuju katakan setuju, saya pasti diamond gitu ya. Teman-teman harus paham kunci teman-teman untuk diamond di sini apa, teman-teman. Kunci teman-teman di sini di diamond apa, teman-teman. Jadi leader, nggak ada pilihan lain, teman-teman. Nggak ada pilihan lain. Kuncinya adalah jadi leader. Dan berikutnya apa? Cetak leader di bawah Anda. Sesimpel itu. Leader create leader gitu ya. Makanya di sini penting banget adalah mencerdaskan. Pastikan tim Anda itu cerdas gitu ya, empowering people gitu, pemberdayaan manusia gitu. Makanya di sini saya mohon izin untuk berbagi gitu ya tentang hukum-hukum leadership teman-teman ya, karena di sini kita belajar teman-teman gitu ya tentang materi ini. Saya pun sedang belajar sebenarnya. Wow, saya pasti diamond, luar biasa teman. Apa energinya kalau semua di sini merasa yakin diamond? Kira-kira apa yang terjadi? Gitu. Saya yakin teman-teman akan mengundang timnya untuk yuk kita sama-sama diamond. Caranya apa? Masuk kelas premium. Syaratnya hanya begitu, teman. Bayangin kalau teman-teman duplikasi masuk kelas premium, Anda akan diamond, Bapak Ibu. Gitu. Tahu pada saat semua masuk kelas premium tidak ada kerontokan, nggak ada cerita lagi tentang kerontokan, Bapak Ibu. Gitu ya. Kerontokan itu udah bye-bye. Kerontokan itu masa lalu, Bapak Ibu. Yuk, selamat datang di dunia masa depan, Bapak Ibu. Di dunia AI gitu ya, Coach Ardi ya. Saya salut Coach Ardi ini luar biasa di dunia AI. Selamat datang di dunia masa depan gitu. Tidak ada lagi kerontokan ya. Kerontokan itu masa lalu, Bapak Ibu ya. Gitu. Caranya apa? Teman-teman pastikan grup teman-teman sebanyak mungkin masuk di kelas premium, Bapak Ibu ya. Artinya apa? Minggu depan pastikan yang premium ini 300 orang. Gitu ya. Di berikutnya gitu, pastikan premium itu 400 orang dan tim Bapak Ibu yang banyak ada di sana. Gitu. Bukan tim orang lain, karena nggak terlalu penting tim orang lain yang masuk di kelas ini. Yang paling penting itu adalah timnya Bapak Ibu, gitu ya. Saya bilang tadi. Nah, apa itu leader, Bapak Ibu ya, gitu ya. Leader adalah kemampuan untuk memimpin diri sendiri dan orang lain, gitu ya. Saya seperti malam hari ini saya belajar untuk memimpin diri sendiri dan orang lain. Belajar dari hal-hal kecil, gitu ya. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu saya punya tim, gitu. Mereka bertumbuh, gitu ya. Belajar bagaimana dia belajar membuka mindsetnya, belajar jadi pemateri, belajar jadi MC, mereka bertumbuh gitu ya. Dan saya selalu hadir di sisi mereka untuk bertumbuh bareng. Karena bisnis ini bukan buat hari ini aja, Bapak Ibu ya. Bisnis ini bukan buat bulan ini aja. Bisnis ini buat jangka panjang gitu loh. Makanya mereka harus paham bagaimana prinsip leadership tersebut gitu. Leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.
Makanya kalau Bapak Ibu eh, mau sukses di sini jadi leader, gimana caranya pengaruhi orang. Jangan mudah terpengaruh Bapak Ibu, gitu ya. Sekarang begitu banyak orang japri-japri, benar ya, nge-DM, ngejapri gitu ya, masuk di dalam grup gitu tiba-tiba japri gitu, dia tawarin bisnis lain. Tugas Bapak Ibu sebagai leader apa? Bapak mempengaruhi, bukan dipengaruhi Bapak Ibu. Kalau Anda dipengaruhi, Anda follower. Sukses di Live Good wajib mempengaruhi orang, bukan dipengaruhi Bapak Ibu ya. Nah, nih kata-kata yang luar biasa. Before you are leader, sebelum Anda menjadi seorang leader, sukses is all about growing yourself. Sukses itu adalah semua tentang pertumbuhan diri Anda sebelum Anda menjadi seorang leader. Ketika Anda menjadi seorang leader, sukses all about growing others. Gitu. Bahwa sukses itu semua tentang pertumbuhan orang lain, Bapak Ibu. Gitu. Makanya kebahagiaan kita itu melihat tim kita bertumbuh. Gitu ya. Makanya sekarang saya merinding, Bapak Ibu, yang melihat tim saya bertumbuh. Gitu ya, yang awalnya malu, bisa berani bicara, berani testimoni, bisa closing sendiri, itu saya salut gitu ya, pertumbuhan. Saya yakin 1000 langkah mulai dari 1 langkah gitu loh. Bukan hanya kita yang bertumbuh gitu ya, namun melihat tim kita bertumbuh bareng di sini gitu ya. Kita hadir di sisi mereka gitu ya. Pada saat mereka bertumbuh, kita lihat pertumbuhan mereka gitu loh. Nah, baru kita masuk ke materi Bapak Ibu ya. Itu baru pembukaan gitu. Saya minum dulu ya, itu baru pembukaan ya. Izin minum ya Bu Awik ya, nggak apa-apa ya, agak santai ya. Nah, ini materinya saya ambil dari buku seperti yang sampaikan Bu Awik, John C. Maxwell gitu ya, namun nggak mungkin saya kupas banyak di sini ya. Mungkin ini saya sampaikan part pertama saja gitu ya. Tujuannya di sini teman-teman ya, saya selalu sampaikan APBN. Mungkin materi buat teman-teman, ada yang mungkin menyampaikan ini materinya biasa, ada yang menyampaikan ini materinya ringan. Mungkin ada beberapa ini materinya berat gitu ya. Artinya berusaha untuk mengosongkan gelas saja gitu ya. Artinya nggak mesti harus paham betul, nggak mesti teman. Karena kita akan sampaikan berulang-ulang seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya ada hukumnya 21 hukum kepemimpinan yang tak terbantahkan gitu. Kita akan sampaikan 7 hukumnya malam hari ini. Yang pertama itu adalah hukum respect Bapak Ibu ya. Gitu ya. Mohon maaf, nggak banyak gambar di slide saya, yang ada tulisan Bapak Ibu ya. The law of respect bisa diartikan hukum rasa hormat. Nah, ini luar biasa. Prinsip ini menyatakan bahwa orang-orang secara alami akan mengikuti pemimpin yang mereka hormati. Rasa hormat ini bisa muncul karena kualitas, karakter, dan kemampuan pemimpin itu tersebut. Gitu ya. Artinya apa? Ternyata itu hormat itu datang dari dalam. Gitu. Orang hormat sama kita gitu ya, karena kualitas kita, karakter kita gitu ya. Kita respect sama Dr. Sugeng gitu ya, Coach Hardy, karena kualitasnya luar biasa gitu ya. Beliau sudah proven gitu. Baru 2 gitu ya. Sekarang belum pecah telur yang ketiga demon kita gitu ya. Makanya dan saya salut gitu ya, dengan kepemimpinan beliau gitu, sangat melayani, sangat ngemong gitu ya. Dan itu membuat kita tuh bertumbuh bareng di sini. Semakin kuat rasa hormat yang dimiliki oleh pengikut terhadap pemimpinan, semakin besar pula komitmen dan loyalitasnya, gitu ya. Semakin kita respect, kita tuh semakin komitmen. Gitu. Makanya gimana orang bisa respect? Karena kualitas Bapak Ibu, karena karakter dan kemampuan pemimpin. Artinya apa? Kita semua di sini belajar, gitu ya. Bagaimana kita tim kita tuh respect? Kenapa? Karena kualitas kita. Gitu ya. Kita mesti bertumbuh bareng di sini. Kita belajar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah poin gitu ya, kalau kita rasa hormat tersebut, poin-poin apa sih yang mesti kita miliki? Yang pertama, rasa hormat tidak diberikan Bapak Ibu, namun diraih. Gitu. Artinya apa? Teman-teman di bisnis manapun, sebagai leader manapun, nggak perlu istilahnya gila hormat, saya itu leader, saya harus dihormati. Enggak, Bapak Ibu ya. Kita harus memantaskan diri untuk dihormati Bapak Ibu. Pantaskan diri gitu ya. Makanya kata-kata yang luar biasa, rasa hormat itu tidak diberikan gitu ya, namun diraih Bapak Ibu, gitu. Memantaskan diri ngaca gitu. Makanya penting banget yang namanya leader itu sikapnya gitu ya, tingkah lakunya, attitude-nya gitu, itu akan ditiru gitu. Ibaratnya pada saat leadernya memberi contoh gitu ya, namun orang nggak perlu ada minta hormat, orang akan respect gitu ya. Kenapa? Karena itu diraih gitu. Saya bilang tadi, makanya memang tidak mudah, saya pun belajar gitu ya Bapak Ibu ya, bagaimana
bisa menjadi gitu ya, dalam waktu 3 bulan diamond itu luar biasa gitu ya. Kita semua sekarang belajar bertumbuh di sini. Yang kedua, pemimpin yang kuat menghormati orang lain gitu ya. Dan di sini juga penting, jangan kita sebagai seorang pemimpin gitu ya, kita minta dihormati gitu ya. Sebelum kita menghormati, minta dihormati, ingin dihormati, hormati orang lain gitu ya, hormati orang lain, manusiakan orang lain gitu loh. Kalau di sini kita semua akan bertumbuh gitu. Mereka itu bukan tim kita, bukan bawahan kita gitu loh. Bukan kita harus suruh-suruh gitu. Dan mereka akan ngikuti kita karena apa? Dia respect sama kita gitu. Bukan karena kita seolah-olah bos. Nah, rasa hormat membangun loyalitas. Artinya apa? Pada saat gitu ya, kita sudah orang sudah respect sama kita, dia tuh loyal gitu ya. Loyal. Makanya saya salut gitu ya. Tokoh-tokoh kita gitu ya. Saya mohon izin Dr. Sugeng Kusardi yang luar biasa, yang fenomenal gitu ya di Live Good Indonesia gitu. Yang beliau sangat memberikan contoh buat kita semua, buat teladan gitu. Sehingga kita tentu akan loyal untuk kita bertumbuh bersama gitu. Karena memang dicontoh oleh leader-leader kita yang ada di sini gitu. Dan kita, saya yakin tim-tim di bawahnya beliau, kita semua akan belajar gitu ya dari sosok yang luar biasa. Rasa hormat tidak bergantung pada jabatan gitu ya. Jabatan itu nggak melekat gitu. Ibaratnya gini, jabatan itu bisa ganti, ibarat jabatan itu ibarat baju Bapak Ibu, bisa lepas kapan saja gitu. Namun kalau orang sudah respect gitu, apapun jabatan kita, apapun posisi kita, mereka akan respect gitu. Kenapa? Karena membangun karakter di sana. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu yang pernah yang namanya Nelson Mandela gitu, Bapak Ibu ya. Saya sedikit sampaikan ya Bapak Ibu, ya materi mentoring gitu ya, materi soft skill ini lebih banyak materinya soft skill ya Bapak Ibu. Soft skill itu lebih ke umum gitu ya, mungkin 30% itu teknisnya lebih ke umum gitu ya. Artinya ini adalah membuka paradigma Bapak Ibu gitu. Teknis itu kita akan banyak bicara di reguler gitu ya. Di sini itu lebih banyak, dan di kelas hari Jumat ya, di sini kita akan lebih banyak memberikan materi-materi yang sifatnya soft skill gitu ya, sesuatu yang umum sehingga teman itu tergerak gitu ya. Nah, seperti Nelson Mandela, siapa beliau gitu ya? Beliau seorang revolusioner anti apartheid gitu, seorang yang namanya anti perbudakan di Afrika Selatan, yang akhirnya menjadi presiden gitu ya, tahun 94 gitu ya. Dan menurut saya yang luar biasa dari beliau gitu ya, beliau itu kenapa dihormati begitu banyak orang? Karena integritasnya, gitu ya. Karena pengorbanannya, karena komitmennya, gitu. Itu luar biasa. Gitu. Sampai beliau sudah tiada, siapa yang nggak tahu sama Bapak Nelson ini? Gitu. Kenapa? Karena integritas, gitu ya. Atau kenal dengan sosok ini mungkin ya, sosok ini. Ini Ibu Oprah namanya ya. Ibu Oprah itu seorang pembawa acara, dulu ada ya di Metro TV itu namanya Oprah Winfrey Talk Show gitu ya. Dia produser film dan salah satu orang terkaya di dunia Bapak Ibu ya. Kekayaannya ratusan miliar, bukan miliar, triliun Bapak Ibu ya, luar biasa. Ya, beliau juga sangat dihormati karena apa? Jago komunikasi Bapak Ibu, kepedulian terhadap orang lain gitu ya. Kalau teman-teman baca success story-nya beliau luar biasa gitu. Sehingga banyak orang respect yang namanya Oprah Winfrey, gitu, Bapak Ibu ya. Intinya, gitu, hukum respect ini mengajarkan kepemimpinan sejati dibangun atas rasa hormat. Orang tuh respect, bukan karena dia jadi leader kita, tapi karena ngelihat kualitasnya, kalau lihat karakternya. Makanya penting banget di sini, bagaimana kita menjadi leader gitu, yang punya kualitas, gitu, sehingga kita itu mudah ibaratnya dihormati bukan karena minta hormat gitu ya. Oh, saya leader Anda gitu. Saya upline Anda, bukan karena itu, karena kualitas kita gitu. Makanya penting banget untuk kita bertumbuh bareng gitu. Rasa hormat tidak bisa dipaksakan gitu. Rasa hormat tidak bisa dipaksakan, namun harus diraih melalui tindakan dan sikap yang konsisten. Nah, itu yang menurut saya itu sangat luar biasa. Orang mengikuti pemimpinnya bukan sekedar yang namanya minta mereka dihormati, namun bukan sekedar jabatannya, gitu, tapi rasa hormat itu, gitu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, the law of magnet. Gitu
ya, the law of magnet, gitu. Bahwa ternyata kepemimpinan itu adalah hukum daya tarik atau hukum magnet. Prinsipnya menyatakan bahwa seorang pemimpin cenderung menarik orang yang memiliki kualitas, nilai, dan karakteristik yang mirip dengannya. Ini juga hukum tarik-menarik ya, mungkin nanti di sesi berikutnya juga kita akan bahas ya. Maka saya ngebayangin nanti orang-orang yang premium itu luar biasa. Kita berikan kesiapan bagaimana mereka menjadi orang yang luar biasa. Dengan kata lain gitu ya, seperti magnet, seorang pemimpin menarik orang-orang sejalan dengan dirinya, baik dalam sikap, kepribadian maupun kompetensi. Biasanya begitu Bapak Ibu ya. Pantaskan diri kita, akhirnya ketemu orang-orang satu frekuensi, gitu ya. Pantaskan diri kita, ketemu orang-orang yang satu frekuensi. Teman-teman lihat aja, kan selalu disampaikan bahwa kita itu adalah seperti 5 orang di circle kita, gitu ya. Kita itu adalah seperti 5 orang di keliling kita, gitu loh. Pada saat Anda bertumbuh, tim Anda juga akan bertumbuh, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ya, dulu tinggal di perumahan, gitu ya. Pada saat awal-awal gitu ya, di perumahan gitu ya, dengan gaji 5 juta perumahannya seperti apa. Pada saat teman-teman naik gaji ke 15 juta perumahannya juga pindah. Benar ya, teman-teman pernah ngelihat fenomena seperti itu nggak gitu ya. Ibaratnya 5 juta perumahannya, pada saat 15 juta perumahannya berbeda, temannya berbeda gitu, karena semua itu berhubungan sama circle Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nah, poin yang ada di hukum magnet ini gitu, bahwa pemimpin menarik orang yang mirip dengannya. Pemimpin menarik orang yang mirip dengannya. Artinya apa? Kalau kita pingin kita ya, kadang berdoa sama yang di atas, pingin dimudahkan, dapat partner yang hebat-hebat gitu, yang keren-keren gitu, yang luar biasa, yang bisa kerja sendiri gitu ya, orang pinter-pinter. Kalau mau doanya gitu Bapak Ibu, kitanya harus pinter Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau seperti Coach Hardy sampaikan gitu ya. Kalau kita pingin tim kita ibaratnya nurut gitu ya, ikut sistem, kitanya yang nurut dan ikut sistem. Benar ya Coach Hardy ya, kemarin sampaikan, luar biasa. Itu teman-teman ya, namanya pemimpin menarik kemiripan Bapak Ibu gitu. Jangan pernah pingin punya tim yang bagus, kitanya belalelo gitu ya. Kita pingin tim kita tampil, kitanya nggak tampil-tampil gitu ya. Ayo dorong gitu, tapi kitanya nggak tampil-tampil teman. Ingat gitu ya, leader itu wajib tampil Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana tim kita mau tampil kalau kita sebagai leader nggak tampil gitu ya. Nah yang kedua, kualitas pemimpin mempengaruhi kualitas tim. Nah ini keren Bapak Ibu, kualitas pemimpin mempengaruhi kualitas timnya gitu ya. Jadi benar-benar gitu ya, saya melihat sosok-sosok yang luar biasa gitu ya. Pada saat orang-orang yang keren gitu ya, seperti Mbak Sodik gitu ya, ibaratnya Bu Yulia gitu, tim-timnya wow, orangnya keren-keren semua gitu ya. Kenapa timnya keren? Karena leadernya keren gitu, leadernya hebat gitu ya. Makanya saya bilang tadi, kualitas pemimpin mempengaruhi kualitas timnya. Artinya apa? Kalau Anda ingin kualitas tim yang bagus, kualitas Anda ditingkatkan, bertumbuh teman-teman. Mesti kita bertumbuh bareng gitu ya. Yang ketiga, karena kita jadi magnet, pemimpin harus memberi contoh, karena kita magnetnya gitu ya. Kita yang mempengaruhi, kita magnetnya, makanya pemimpin harus menjadi contoh gitu, leading by example. Makanya tidak amanah Bapak Ibu, yang namanya jadi pemimpin itu tidak mudah, karena apa, sikap kita, omongan kita, respon kita itu dicontoh tim kita gitu ya, dilihat gitu ya, wah ini kenapa ya begitu, kita tuh dicontoh. Makanya saya juga sangat memimpin gitu. Makanya saya, kenapa sekarang saya masih goal ya, mungkin karena saya masih dipantaskan untuk menjadi goal dulu gitu. Yang keempat, hukum ini juga berlaku untuk hal negatif. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Hukum magnet itu ternyata tidak berlaku hanya positif aja Bapak Ibu ya. Negatif juga berlaku. Hati-hati, negatifnya juga berlaku Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mohon maaf, mudah baperan gitu ya, mudah insecure, mudah negatif Bapak Ibu. Jangan berharap tim Bapak Ibu itu positif semua kalau kitanya negatif, mudah tersinggungan gitu ya, mudah ego gitu Bapak Ibu. Ternyata itu hal-hal negatif gitu ya. Ternyata, oh kenapa tim saya begini, ngaca, Andanya seperti apa gitu ya. Ngaca gitu ya. Oh kenapa tim saya begini, mudah hilang, nggak ikutin sistem. Nah Andanya seperti apa gitu. Tim kita cerminan diri kita Bapak Ibu. Tim kita cerminan diri kita. Artinya apa? Pada saat ngelihat tim Anda seperti itu, coba ngaca, sayanya seperti apa?
Karena banyak di sini itu kadang kita nggak bisa kontrol orang lain, tapi bisa kontrol diri kita sendiri. Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu saya perbaiki buat diri saya? Gitu. Jangan pernah menuntut orang lain. Tuntut diri kita untuk bertumbuh. Tuntutlah diri kita untuk bertumbuh, Bapak Ibu. Saya bilang tadi. Contohnya siapa? Kok gambarnya hilang ya? Loh, kok gambarnya hilang? Sebenarnya ada gambar. Saya tahu gimana gambarnya. Ada gambarnya loh, ternyata biasa gitu ya. Ternyata gambarnya hilang ya. Gitu. Ternyata gitu ya. Contoh yang namanya Steve Jobs, Bapak Ibu kenal? Ini gambarnya, mohon maaf ya, kelihatan gambarnya Bapak Ibu, saya juga nggak lihat gambarnya. Sama-sama nggak lihat. Bapak Ibu ya tahu namanya Steve Jobs gitu ya. Adalah seorang tokoh bisnis Amerika gitu ya, adalah pendiri Apple, Bapak Ibu ya. Mungkin gambarnya ada di belakang Bapak Ibu, karena Steve Jobs-nya ada dua gitu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya namanya Steve Jobs ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Dia dikenal pribadi yang cerdas, kreatif gitu ya. Tidak mengherankan dia menarik orang-orang yang berbakat di timnya, Bapak Ibu ya. Orang-orang berbakat itu banyak banget di timnya Steve Jobs, Bapak Ibu ya. Teman-teman juga akan lihat juga Oprah Winfrey juga begitu. Lihat tokoh-tokoh fenomenal rata-rata timnya juga sama gitu ya. Karena ternyata leader itu menarik, Bapak Ibu. Leader itu menarik yang satu frekuensi gitu. Makanya seperti Kak Maria menarik Kak Awik. Makanya saya sebenarnya ngelihat tuh jujur 11-12 Kak Maria sama Kak Awik. Makanya saya tuh dulu dari awal itu ngelihat, wow, pertama kali itu ngelihat Kak Maria, pas berikutnya kenalan sama Kak Awik, wah ini 11-12 nih, luar biasa, menarik orang-orang yang keren. Saya percaya begitu gitu ya. Semua itu tergantung kitanya gitu ya. Ibaratnya umpan kita apa gitu. Jangan pernah bermimpi punya tim yang luar biasa kalau kita nggak memantaskan diri jadi yang luar biasa gitu. Nah, intinya hukum magnet mengajarkan bahwa seorang pemimpin menarik orang-orang yang mirip dengannya gitu. Mirip dengannya. Kalau kita ingin punya tim yang mau belajar, yang coachable, nah kitanya coachable dulu. Gitu. Kalau kita ingin punya tim yang mau apa ya tampil, gitu, yang mau menginspirasi, nah kitanya menginspirasi. Memang kadang menginspirasi gitu tidak mudah, gitu. Tampil tidak mudah, gitu. Namun memang harus dimulai dari diri sendiri. Seorang pemimpin ingin memiliki tim yang kuat, berkualitas, berintegritas, dia harus lebih dahulu meningkatkan kualitas dirinya. Gitu ya. Kata orang itu leader jump first gitu ya. Leader itu lompat duluan Bapak Ibu, jangan ngedorong gitu ya. Jangan ngedorong orang, kita lompat duluan, leader jump first gitu ya. Dulu ada anekdot Bapak Ibu gitu ya, kalau seorang apa namanya salah satu volunteer gitu ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu, naik sedang di laut gitu ya, ada orang jatuh gitu ya, tiba-tiba ada yang nyelamatin, ternyata kenapa dia nyelamatin gitu, bukan karena sengaja, karena didorong orang. Berikutnya dia bilang, sebentar, siapa yang dorong saya tadi katanya gitu. Ternyata bukan dia jump, ternyata didorong orang gitu ya. Itu ada anekdotnya Bapak Ibu ya, sedikit intermezzo gitu ya. Nah, dalam bahasa sederhana, Anda menarik orang-orang yang satu frekuensi Bapak Ibu gitu ya. Ini yang Bapak Ibu harus sadari gitu ya. Satu frekuensi dari orang-orang yang sepemikiran. Nah, hukum yang ketiga adalah the law of picture, yaitu hukum gambaran, hukum keteladanan. Prinsipnya menyatakan bahwa orang belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Mungkin Bapak Ibu paham ya, bahwa orang belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat, gitu ya. Bukan apa yang dari mereka dengar. Artinya gini, orang itu ngikutin kita karena kualitas kita, Bapak Ibu. Karena kualitas kita. Gitu ya. Karena apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita omongkan, gitu ya. Leader itu yang dilihat apa yang dia lakukan, gitu ya, bukan apa yang diomongin, gitu ya. Makanya saya sangat hormat gitu sama Coach Hardy, luar biasa, gitu. Beliau itu benar-benar hatinya seluas samudra, dari pagi sampai malam, gitu, melayani timnya, dan beliau sangat rendah hati, gitu ya, sangat rendah hati. Suara saya normal ya Bu Awik ya, normal kan? Normal Coach. Oh jelas. Ya, soalnya ada yang taping nggak jelas katanya. Ya, mungkin sinyal beliaunya. Betul. Saya salut sama Coach Hardy gitu, makanya tadi saya diskusi sama beliau, mohon izin ketua, saya nggak menggurui. Aduh, saya sebenarnya beliau itu layak, saya tuh murid beliau gitu, tapi luar biasa banget. Saya belum pernah loh
punya leader, punya coach yang sangat rendah hati gitu ya. Saya seumur umur belum pernah punya leader serendah hatinya Coach Ardi gitu. Makanya saya tuh semakin beliau rendah hati, saya tuh semakin sungkan sama beliau gitu ya. Mohon maaf, ketua saya nggak bermaksud menggurui. Beliau tuh guru saya gitu ya. Guru saya itu wajib gitu ya. Saya tuh sebagai muridnya wajib belajar gitu ya. Dan saya tuh belum membuktikan apapun dan beliau sudah membuktikan. Gitu. Dan beliau tuh saya salut, leader yang paling rendah hati, paling sopan itu Coach Ardi. Saya tuh berapa kali punya leader, saya belum pernah melihat serendah hatinya Coach Hardy gitu ya. Makanya wow, saya tuh semakin sungkan sama beliau gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Coach Hardy atas bimbingannya, luar biasa gitu ya, keren. Sama Pak Agung, saya tuh belajar Pak Agung sama Pak Agung, Kak Maria, Dokter Sugeng. Makanya kalau beliau belajar, saya ini ada sebenarnya saya itu jujur, saya bilang kepada sama Kak Maria, sebenarnya kalau berkenan para leader bawakan materi, silahkan para leader. Saya sebenarnya jujur, ini materi itu sangat pas para leader kita yang menyampaikan gitu. Karena ini saya tuh agak sungkan gitu loh untuk menyampaikan ini gitu. Karena leader kita tuh keren-keren, tapi rendah hati semua gitu ya. Ini luar biasa banget gitu ya. Nah, poin utama dari the law of picture itu apa? Pemimpin adalah teladan gitu ya. Pemimpin adalah teladan, teman-teman ya. Yang ini yang harus disadari. Seorang pemimpin harus memberi contoh, tidak ada pilihan lain gitu ya. Leader memberi contoh, leading by example. Leader jump first. Bukan kita yang ngedorong, kita yang duluan. Leader jump first. Tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Dan luar biasa. Tindakan lebih berbicara daripada kata-kata gitu. Bukan kata-katanya. Kita tuh bukan bahasanya no action, bukan NATO gitu. Tindakan itu lebih berbicara daripada kata-kata. Gitu. Makanya lakuin gitu. Action. Yang ketiga, konsisten adalah kuncinya. Konsisten Bapak Ibu. Dan saya juga makanya saya tuh suka membawakan materi itu karena jujur ini lebih buat diri saya sebenarnya. Saya tuh kadang diingatkan sama materi-materi saya. Konsisten adalah kunci. Nah, ini saya jujur. Ini buat saya sendiri gitu ya. Konsisten adalah kuncinya. Ternyata sukses itu konsisten, teman-teman. Bukan yang angot-angotan. Bukan yang semangat gitu ya. Sekarang closing, besoknya rontok dan udah gitu baper, udah itu hilang, udah itu ikut bisnis lain gitu ya. Konsisten Bapak Ibu adalah kuncinya. Pemimpin itu membentuk budaya. Kalau teman-teman punya tim, mulai dari tim kecil teman-teman. Timnya teman-teman bronze, 3 orang, 5 orang, bentuk budayanya positif. Teman-teman silver, bentuk budayanya. Gold, bentuk budayanya. Bangun mereka, bagaimana menjadi seorang leader. Kesiapan mereka, bikin mereka itu percaya diri semua, berani tampil semua, positif semua, bertumbuh semua. Karena tugas kita adalah empowering people, berdayakan mereka, cerdaskan mereka. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita punya 100 tim yang cerdas Bapak Ibu, kita itu mudah. Tapi kalau Bapak Ibu punya tim 100 tapi nggak ada yang cerdas, semua kita yang closing, pada saat kita nggak jalan tim tersebut. Gitu. Bangun budayanya. Itu mulai dari kecil-kecil, 5, 10, 15 kita bangun budayanya. Gitu. Wow, ternyata kok ada banyak yang kenapa ya? Ini juga fotonya padahal bagus loh. Kenapa belum tersimpan di sini? Padahal saya siapin foto-foto yang bagus ya. Bapak Ibu mohon izin, saya tuh nyiapin foto sambil saya kerja loh. Hari ini saya hari ini saya lumayan Bapak Ibu ya dapat ini juga ya. Di kantor juga ngomset juga gitu. Sambil ngomset saya tadi udah pasang loh fotonya loh. Mana fotonya? Mohon maaf Bapak Ibu atas keterbatasannya. Ini contoh yang luar biasa. Pak Agung, keren luar biasa. Mohon maaf, saya sambil ini tadi. Nanti fotonya disusulin Pak Agung. Iya, ada loh. Padahal saya pikir saya udah tempel tadi. Kayaknya di slide satunya. Nah, ini luar biasa Mahatma Gandhi, Bapak Ibu. Seorang pemimpin spiritual politikus dari India. Gitu ya. Dia memimpin dengan contoh hidup sederhana, Bapak Ibu ya. Berpegang teguh pada prinsip apa yang diajarkan, tindakan yang konsisten. Dan beliau memberi contoh. Beliau di depan. Orangnya sederhana, integritas. Menjadi gambaran jelas buat pengikutnya. Gitu ya. Dan bukan apa yang dia omongkan, tapi apa yang dia laksanakan gitu. Itu yang menurut saya itu sangat inspirasi. Contoh nyata yang lain yang namanya Howard Schultz gitu ya, pendiri Starbucks, seorang pebisnis dan penulis asal Amerika. Ia dikenal sebagai ketua dan CEO dari Starbucks gitu ya. Dia juga orang tidak banyak bicara, namun sangat melayani pelanggannya. Dan beliau melayaninya dengan contoh, beliau yang melayani duluan gitu ya. Namun aktif terlibat dan melayani secara langsung Bapak Ibu ya, akhirnya apa? Otomatis karyawannya
tim-tim yang lain sungkan karena apa? Beliau melayani dari hati, gitu ya. Makanya sekarang Starbucks bertumbuh luar biasa. Kurang lebih 36.000 ada Starbucks di seluruh dunia, luar biasa berkat tangan dingin beliau, seorang pemimpin yang luar biasa. Intinya apa Bapak Ibu ya, bahwa the law of picture ini mengajarkan seorang pemimpin harus memimpin dengan contoh. Tindakan dan perilaku seorang pemimpin akan memberikan gambaran jelas tentang nilai-nilai standar yang diberikan Bapak Ibu. Gitu ya. Orang-orang melakukan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar Bapak Ibu. Gitu ya. Saya salut gitu, saya sering belajar juga sama Kak Maria gitu. Beliau banyak menginspirasi saya gitu ya. Tim-timnya bertumbuh, beliau setiap malam gitu ya, menginspirasi, memberikan afirmasi buat tim-timnya itu luar biasa. Di sini memberi contoh Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa berkembang gitu ya. Dan bisnis Live Good ini bisnis yang luar biasa. Pada saat kita punya tim yang semua cerdas, ini autopilot dalam bisnis kita. Autopilot apalagi zaman sekarang, zaman online, zaman AI cocok banget Live Good Bapak Ibu. Zaman online, zaman AI, Live Good cocok banget. Tugas teman-teman apa? Empowering people, cerdaskan mereka. Itu tugasnya, cerdaskan mereka. Gitu loh. Cerdaskan mereka. Kalau udah itu, karena apa? Bisa jadi ajak 3 orang duplikasi tahunan, udah tahunan. Sesimpel itu. Saya sampaikan sama tim saya, Bapak Ibu ya, kalau mereka bayar bulanan akan terus bayar bulanan, tapi bayar tahunan selama dia ikuti sistem, mestinya bayar tahunan hanya di tahun pertama. Gitu ya. Kenapa? Tahun kedua itu otomatis sudah dapat penghasilan. Saya bilang tadi, nggak mungkin Bapak Ibu, ibarat setiap minggu diberikan materi pertumbuhan, mindset, gitu, diberikan materi online, skill dan sebagainya, gitu ya. Teman-teman nggak ada pertumbuhan, nggak mungkin Bapak Ibu. Karena bisnis ini adalah belajar, praktek, mengajarkan, gitu. Ikuti sistem, ikuti arahan leader, itu aja bisnis ini, gitu loh. Nggak mungkin teman-teman tahun depan Anda nggak bertumbuh, gitu ya. Karena di sini bukan jadi penonton, Anda harus jadi pemain. Diberikan ilmunya, belajar, terus praktekkan, berikutnya apa? Mengajarkan ke tim Anda duplikasi gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Artinya apa? Anda cukup bayar tahunan tahun pertama aja. Gitu ya. Tahun pertama aja. Kalau teman-teman komitmen, tahun depan Anda udah diamond. Meleset-melesetnya Anda goal minimal 5 juta, 6 juta, bayar tahunan 1.700.000 simpel Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi, pola ini yang harus dibenerin polanya. Gitu. Ajak 3 orang yang tepat, 3 orang yang tepat. Masa ratusan orang, ribuan orang cari 3 orang yang tepat aja gitu. Nah, hukum yang keempat Bapak Ibu. Hukum yang keempat, the law of victory. Hukum kemenangan. Prinsip ini menyatakan bahwa pemimpin sejati memiliki tekad dan kemampuan untuk menemukan cara mencapai kemenangan. Tidak peduli seberapa sulit tantangan yang dihadapi. Fokusnya apa? Menang. Itu para pemimpin Bapak Ibu. Fokusnya para pemimpin itu menang. Gitu loh. Apapun tantangannya, fokusnya apa? Menang. Fokusnya apa? Diamond, itu fokusnya. Makanya saya bilang tadi, diamond itu kayak semesteran gitu ya. Mau semester pendek gitu ya, atau semester reguler, atau ngulang semesterannya, tapi diamond, teman-teman. Itu ujungnya. Wajib diamond. Yang di kelas premium itu wajib diamond, Bapak Ibu. Wajib diamond. Pemimpin yang efektif tidak menerima kekalahan, Bapak Ibu. Sebagai opsi, tidak ada opsi kalah, tidak ada opsi berhenti, Bapak Ibu. Tidak ada opsi gagal di situ bisnis ini. Opsinya diamond, Bapak Ibu. Masalahnya Anda mau diamond bulan ini atau bulan depan atau tahun depan, wajib diamond. Gitu. Benar ya Bapak Ibu ya, diamond is emas, betul. Kita harus punya mindset yang benar Bapak Ibu. Semua itu akan diamond pada waktunya, gitu ya. Makanya saya terngiang-ngiang, gitu ya. Salah satu tim saya, beliau ada di sini, gitu ya. Makanya saya, wah benar juga, gitu ya. Ternyata teman-teman kalau mau serius, yakin di bisnis ini, gitu. Saya bilang tadi, kayak kita tuh kuliah gitu ya, untuk jadi diamond tuh mau semester pendek cepat dia jadi diamond gitu. Kalau enggak reguler, kalau enggak ya mengulang tapi diamond Bapak Ibu worth it. 5 tahun pun diamond tuh worth it Bapak Ibu. Saya bilang tadi kalau bisa 3 bulan, 5 bulan diamond, tapi kalau bisa 2 tahun diamond worth it gitu loh. Di bisnis lain gitu, saya dulu bisnis insurance gitu ya, marketing plan-nya 5 tahun 100 juta Bapak Ibu. Marketing plan itu 5 tahun 100 juta, capai? Enggak, gitu ya. Boncos, Bapak Ibu. Di Live Good, Bapak Ibu, sangat potensi hitungan bulan ratusan juta. Hitungan bulan, potensi banget. Gitu. Saya bilang tadi, poinnya apa? Pemimpin menemukan cara untuk menang, fokus ke caranya. Makanya di sini namanya pemimpin, nggak ada fokus ke alasan. Makanya berkali-kali saya sampaikan, kalau Anda mau sukses, lupakan alasan.
gitu loh. Semua orang tuh punya tantangan. Kalau saya lihat di sini ada 218 orang, kalau disuruh curhat, semua punya curhat, semua punya alasan, Bapak Ibu. Tapi yang hadir para pemimpin menemukan cara untuk menang. Temukan caranya. Cara Anda untuk menang apa? Fokus. Kenapa saya harus menang? Why-nya. Kenapa saya harus menang? Temukan caranya untuk menang. Pastikan, karena Anda leader dan di Live Good, sukses itu jadi leader, apa? Kemenangan adalah hasil kerja tim. Bangun timnya. Gitu ya. Empowering timnya. Berdayakan timnya. Jangan kerja sendiri. Pemimpin menolak kekalahan. Tidak ada opsi kalah. Kalau yang namanya pemimpin itu nggak ada opsi kalah, nggak ada opsi drop out gitu loh. Apapun yang terjadi, gitu ya. Bahasanya gini, tinggal keluar landasan sebentar, udah itu ngegas lagi, Bapak Ibu. Mungkin kalau teman-teman lagi ngos-ngosan gitu, seperti Coach Hadi kan selalu high speed tinggi terus. Kalau teman-teman speednya nggak bisa seperti Coach Hadi, nggak apa-apa. Istirahat sebentar, habis itu gas lagi, gitu. Gas lagi, karena di situ maraton, Bapak Ibu, bukan sprint, maraton. Gitu. Kalau nggak bisa speed tinggi, ya udah istirahat sebentar, habis itu gas lagi, fokus sama tujuan. Fokus pada tujuan akhir tuh. Fokus sama tujuan akhir, saya bilang tadi. Kalau teman-teman, saya bilang tadi, sudah punya ibaratnya bahan bakar seperti Coach Hardy, Dr. Sugeng gitu ya. High speed, gas terus. It's okay, bagus banget, very best. Namun, kalau teman-teman bahan bakarnya agak menipis, nggak apa-apa. Gitu ya, istirahat sejenak. Namun teman-teman harus punya tujuan yang jelas, fokus sama tujuan. Udah gitu gas lagi. Istirahat sejenak itu biasa. Saya sampaikan pada tim saya pada saat kondisi tidak mudah, ya udah berjeda, nggak masalah. Istilahnya jeda, Bapak Ibu, jeda, gitu loh. Jeda lah, gitu. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Logika, saya juga heran, apa alasan kita berhenti di sini? Kecuali teman-teman setiap bulan harus bayar 1 juta, setiap bulan harus bayar 30 juta. Di sini hanya bayar 170.000 atau teman tahunan, anggaplah bulan depan Anda nggak dapat produksi, nggak masalah. Anda nggak perlu bayar, udah bayar tahunan kok yang di sini. Apa alasannya untuk berhenti? Apa? Nggak ada alasan. Alasannya Anda harus sukses di sini. Anda sudah tahunan, wajib sukses. Yang tahunan, yang Anda kan premium semua di sini, wajib sukses, nggak ada pilihan lain. Contohnya siapa? Nah, baru ada gambar ya. Alhamdulillah, masa 2-0 saya tadi gambarnya hilang. Saya tuh nyari-nyari gambar loh. Bu Awik di sela-sela saya tuh tadi jujur, hari ini saya ada closingan di kantor lumayan gitu. Di kantor ada selamat closing. selamat ya. Akhirnya dong ya. Akhirnya ada gambar. Saya tuh sambil gini nyari-nyari, saya nelpon urusan kerjaan, sambil nyari-nyari saya di Google ini gambar yang pas apa. Akhirnya muncul 2 tadi itu di mana itu tiba-tiba menghilang gitu ya. Mohon maaf ya Pak. Keterbatasan itu ya. Ini luar biasa yang namanya Winston Churchill, Bapak Ibu. Ya, ini sangat inspiratif gitu ya, seorang politikus, perwira militer dan seorang penulis juga dari Inggris. Beliau adalah seorang perdana menteri dari Inggris gitu ya, pada saat Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, beliau sangat inspiratif. Saya suka kata-kata beliau tuh yang luar biasa, itu kata-katanya Winston Churchill tuh beliau sampaikan gini. Orang kecil gitu ya, membicarakan orang lain itu orang kecil. Orang biasa-biasa saja itu membicarakan apa? Membicarakan hobi, membicarakan benda, mobil, membicarakan burung, itu orang biasa-biasa saja. Namun orang besar membicarakan apa? Ide, gagasan, masa depan, impian, itu orang besar. Ini kata-kata yang luar biasa dari Winston Churchill gitu ya. Dan pada saat beliau Perang Dunia Kedua, beliau menolak, menyerah meskipun Inggris menghadapi tekanan besar pada Nazi, Bapak Ibu. Tahu ya, Jerman, kepemimpinan beliaulah yang membuat akhirnya apa? Nazi bertepuk lutut gitu ya, dan meraih kemenangan. Ini sangat fenomenal, Winston Churchill gitu ya. Beliau tidak ada opsi untuk kalah. Padahal sebenarnya gitu, ini masalah mentalitas gitu ya. Mungkin leader yang lain sudah menyerah. Beliau menolak untuk kalah gitu ya. Akhirnya apa? Seperti kondisi sekarang. Bayangin, banyak sekarang kondisinya berubah ya. Kalau itu berubah sama seorang pemimpin, Bapak Ibu. Loh, ternyata beneran Steve Jobs-nya juga sama. Saya lewatin lah kalau nggak ada gambar. Saya siapin storyboard, dan dua-duanya nggak ada gambarnya gitu ya. Ini juga sama Bapak Ibu ya, Steve Jobs juga gitu ya. Nah, intinya Bapak Ibu gitu ya, bahwa yang namanya
pemimpin sejati gitu. Ini kurang lebih 10 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf karena tadi di awal agak gangguan ini teknis, akhirnya ini agak delay Bapak Ibu ya. Nah, intinya pemimpin sejati memiliki tekad yang kuat untuk menang dan tidak menerima kekalahan sebagai opsi Bapak Ibu. Gitu. Saya percaya orang-orang yang hadir di sini para pemenang gitu ya. Member premium ini adalah para pemenang. Bapak Ibu tidak ada opsi untuk kalah gitu ya. Bapak Ibu tidak ada opsi untuk gagal di Live Good. Yang setuju, Bapak Ibu tidak ada opsi untuk gagal, katakan saya sepakat Bapak Ibu. Silakan. Saya ingin tahu ini orang-orang yang luar biasa malam hari ini. Ya, tidak ada opsi Bapak Ibu untuk gagal, untuk drop out di Live Good. Tidak ada opsi Bapak Ibu. Anda wajib menang di sini. Anda wajib sukses di sini. Nggak ada pilihan lain. Mereka akan melakukan segala yang diperlukan untuk mencari solusi kreatif untuk mencapai tujuan. Tidak ada opsi untuk gagal. Tidak ada opsi, Bapak Ibu. Pemimpin yang baik tidak pernah menyerah, Bapak Ibu. Tidak pernah ada kata menyerah, Bapak Ibu. Mereka akan menemukan cara untuk menang. Selalu ada cara untuk menang. Mereka akan menemukan cara untuk menang. Tidak peduli seberapa sulit tantangannya. Tidak peduli seberapa sulit tantangannya. Selalu temukan caranya. Tidak peduli, Bapak Ibu. Gitu ya. Tidak peduli. Gitu ya. Seberapa sulit tantangan. Saya yakin semua orang berproses itu semua punya tantangan, Bapak Ibu. Semua punya tantangan orang berproses gitu ya. Berlian di proses itu panas. Gitu ya. Banyak gesekan, banyak tantangan Bapak Ibu. Berproses gitu. Artinya kalau Anda mau bertumbuh siap berproses. Tidak peduli Bapak Ibu. Lalu temukan caranya untuk menang. Yang kelima Bapak Ibu, the law of Big Mo. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, saya sangat inspiratif gitu ya, namanya the law of Big Mo ini. Teman-teman pernah dengar apa itu Big Mo? The law of Big Mo gitu ya. Itu sangat menginspirasi saya juga ya tentang materi ini gitu ya. The law of Big Mo adalah hukum momentum. Teman-teman tentu tahu yang namanya leader itu sangat identik sama yang namanya momentum, betul ya Bapak Ibu ya. Hukum Big Mo itu big momentum Bapak Ibu ya, hukum dorongan besar. Konsep ini menjelaskan bahwa momentum adalah faktor kunci dalam mencapai sukses. Butuh momentumnya Bapak Ibu. Temukan momentumnya, create momentum Bapak Ibu ya. Bikin momentum. Di bisnis manapun itu selalu ada momentum Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu sudah rekrut, bangun momentumnya. Tuh Bapak Ibu ya. Momentum adalah kekuatan untuk dorongan yang membuat sesuatu bergerak maju dengan lebih mudah dan efektif. Itu momentum Bapak Ibu. Semakin besar momentum yang dimiliki, semakin sulit untuk dihentikan. Tak terhentikan, dia unstoppable. Nanti ada materi khusus tentang the unstoppable Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang tak terhentikan. Kenapa ada momentum di sana? Makanya teman-teman pernah tahu ya hukum Newton? Momentum itu hukum Newton berapa Bapak Ibu ya? Sigma F sama dengan 0. Hukum kelembaman. Gitu ya. Itu benda bergerak cenderung bergerak jika diberikan gaya. Dia nggak bisa berhenti, tak terhentikan. Benda diam cenderung diam pada saat diberikan gaya. Makanya orang-orang yang sudah males, mageran, susah bergeraknya. Susah bergeraknya. Itu hukum Newton 1 Bapak Ibu. Makanya orang udah terlanjur mageran, pasti males. Benar nggak Bapak Ibu? Karena sudah nggak bisa. Tapi kalau kita sudah terlanjur ngegas, seperti Coach Hardy nggak bisa terhentikan Bapak Ibu. Itu momentum. Sigma F sama dengan 0. Benda bergerak cenderung bergerak bila diberikan gaya gitu. Dan benda diam cenderung diam. Makanya orang bilang tuh berat kan dorong mobil mogok. Kenapa? Karena udah diam. Makanya bangun momentumnya di sana. Kalau Anda sudah lagi ngegas-gas, gitu ya, karena nggak terhentikan, Bapak Ibu. Seorang pemimpin bisa menciptakan momentum dalam timnya. Bangun momentumnya. Bangun momentumnya. Dan Anda, dimanapun tim Anda sekarang, Anda leadernya di sana, bangun momentumnya. Bangun momentumnya. Semua itu online, Bapak Ibu. Coba mulai pikirkan dari hal-hal kecil. Bangun momentum buat tim Anda masing-masing. Apapun tantangannya. Saya yakin setiap orang punya tantangan. Fokus, seperti tadi sampaikan, fokus ke cara untuk menangnya. Bangun momentumnya. Jangan dorong mobil mogok gitu ya. Saya bilang enak tuh dorong mobil yang kencang itu Bapak, teman-teman suruh berhenti pun nggak bisa. Coba siapa yang bisa berhentikan Coach Hardy itu? Udah gini. Udah gas gitu. Bapak Ibu ya. Prinsipnya saya bilang tadi, momentum bisa menjadi sekutu terbaik Anda. Ini bangun momentum Bapak Ibu ya. Momentum bisa menjadi sekutu terbaik Anda. Begitu Anda memulainya, segala sesuatu menjadi lebih mudah. Momentum menjadi sekutu terbaik Anda. Begitu Anda
memulainya segala sesuatu menjadi lebih mudah, Bapak Ibu. Gitu. Karena ada momentum di sana. Gitu ya. Teman-teman pernah ingat ya rumus momentum apa gitu ya? Masa kali kecepatan gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat waktu SMA dulu ya. Momentum itu masa kali kecepatan. Ada masanya, ada kecepatan, itu momentum, Bapak Ibu. Bangun momentumnya. Makanya orang-orang yang punya momentum itu nggak terhentikan, gaspol gitu. Remblong, Bapak Ibu. Ya makanya saya bilang nggak ada opsi untuk menyerah, nggak ada opsi untuk kalah. Toh di sini teman-teman silver 3 tingkat lagi. Gitu, teman-teman bronze hanya 4 langkah lagi Anda diamond. Yang gold hanya 2 langkah lagi kok. Ada apa alasan Anda untuk berhenti, apalagi Anda udah premium? Nggak ada alasan, Bapak Ibu. Momentum membutuhkan usaha awal yang besar. Hanya usaha awal aja. Namun begitu terbentuk, ya akan membawa Anda maju dengan sendirinya. Makanya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ngeh pola kelas premium ini, kita bikin momentum, Bapak Ibu. Saya tektokan sama Kak Maria, bagaimana kelas premium ini jadi momentum buat kita semua. Kalau ini ngegulung, Bapak Ibu, bayangin, tim Bapak Ibu ajak 3, duplikasi ajak 3, dorong ke premium ajak 3, dorong ke premium, Bapak Ibu, kerjanya ringan, apa? Karena tim yang bergerak. Kita nggak capek kerja sendiri, Bapak Ibu, nggak capek kerja sendiri, tinggal dorong 3 orang tim Anda, masukkan ke premium, kita berikan materi mindset, leadership, people skill, kita berikan materi, tinggal dorong aja, Bapak Ibu. Tugas Anda ngedorong aja ke premium, pastikan tim Anda ajak ke premium, gitu aja tugasnya. Hanya ajak 3 orang ke premium, udah gitu aja. Momentum bisa hilang jika tidak dijaga. Nah, teman-teman, momentum itu bisa hilang tidak dijaga. Jadi penting untuk terus mempertahankan momentum itu. Banyak, saya lihat beberapa teman kita itu momentumnya udah hilang, sudah terlambat gitu. Momentumnya, dia bilang, saya sudah nggak ada tenaga lagi gitu ya, kayaknya saya nggak bisa berhasil. Itu udah momentumnya udah hilang, Bapak Ibu. Momentumnya sudah hilang. Hati-hati. Momentum bisa hilang jika tidak dijaga-jaga. Pegang erat, peluk erat momentum Anda, Bapak Ibu. Jangan sampai hilang. Itu aset. Jadi penting untuk terus mempertahankan momentum itu. Jangan sampai Bapak Ibu nggak punya momentumnya. Cari why-nya. Kenapa Anda harus serius di sini? Kenapa harus Anda diamond di sini? Cari why-nya. Dengan kata lain, the law of Big Mo mengajarkan bahwa menciptakan dan mempertahankan momentum adalah kunci untuk mencapai sukses berbagai aspek kehidupan, Bapak Ibu. Makanya momentum itu penting banget. Coba create momentumnya. Buat dari tim Anda paling kecil, bikin momentum. Jangan menunggu momentum. Jangan dibuatin momentum sama leader Anda. Anda yang bikin momentumnya. Anda yang bikin momentum, Bapak Ibu. Saya bilang tadi, karena itu adalah kunci untuk mencapai sukses berbagai aspek kehidupan, termasuk live food, momentum bikin. Teman-teman harus mulai mikirkan, momentum saya apa? Saya harus bangun momentum. Saya harus create momentum. Saya nggak menunggu momentum datang. Saya bikin momentum. Itu leader, Bapak Ibu. Di sini leader semua. Nah, contohnya siapa, Bapak Ibu? Nah, udah ada gambar. Saya senang kalau udah ada gambarnya, gitu. Udah ada gambarnya. Itu semangat saya turun 5%, Bu Awik, kalau nggak ada gambarnya. Teman-teman tentu tahu yang namanya Jeff Bezos. Seorang pemilik saham mayoritas e-commerce terbesar, namanya Amazon, Blue Origin, Washington Post, Bezos Expedition. Beliau sekarang lagi viral. Kalau Bapak Ibu ngikutin beritanya ya, saya simak tadi pagi apa kemarin gitu ya. Jeff Bezos lagi viral. Beliau itu adalah orang terkaya kedua. Dulu berapa kali yang pertama, beliau sekarang terkaya di dunia nomor 2 gitu ya. Yang lagi viral, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa beliau lagi viral sekarang 1-2 hari ini? Ada yang tahu nggak beritanya? Ada yang tahu nggak beritanya gitu ya? 1-2 hari ini kenapa beliau viral? Itu pentingnya teman-teman, update berita teman-teman ya. Pentingnya. Ini lagi viral Bapak Ibu ya. Nikah. Viralnya nikah teman-teman. Yang menariknya gitu ya. Beliau baru ini baru landing gitu ya. Beliau punya namanya perusahaan namanya Blue Origin gitu ya. Kalau Blue Origin itu kompetitornya di Elon Musk itu SpaceX, Bapak Ibu. Dia tuh punya perusahaan gitu ya untuk keluar angkasa gitu ya. Dan baru landing, kalau nggak salah hari ini tuh landing siapa? Pacarnya Jeff Bezos sama Katy Perry. Bayangin, Katy Perry itu dia wisatanya keluar angkasa, Bapak Ibu. Wisatanya keluar angkasa. Itu Katy Perry baru landing gitu ya. Sama tunangannya Jeff Bezos, Bapak Ibu ya. Itu luar biasa, Katy Perry gitu. Kita masih mikirin hari ini makan apa gitu, atau hari ini makan siapa. Orang lain sudah jalan-jalan ke bulan, jalan-jalan ke luar angkasa gitu.
Elon Musk udah mikir kita pindahkan ke Mars gitu, Elon Musk gitu. Kita malah mikirin hari ini makan siapa gitu. Hari ini makan siapa. Ini teman-teman tokoh yang fenomenal gitu ya. Beliau itu sangat gitu ya, ibaratnya apa namanya, mengcreate momentum gitu ya. Beliau tidak pernah puas dengan satu kesuksesan Bapak Ibu gitu ya. Beliau itu punya awalnya Amazon gitu. Kalau teman-teman tahu Amazon awalnya apa? Jual buku Bapak Ibu. Dari jual buku kemudian merombak ke elektronik, kebutuhan rumah tangga gitu ya. Ke berikutnya apa? Inovasinya ke apa, Amazon Go, Alexa, banyak Bapak Ibu ya momentum-momentum yang dia bangun, termasuk Washington Post. Sekarang tuh Bezos Expedition itu beliau bikin yang namanya apa ya, bukan sekuritas ya, lembaga investasi gitu ya, untuk mengurus investasinya Jeff Bezos di seluruh dunia Bapak Ibu. Beliau selalu mengkreat namanya momentum. Ternyata sukses itu semua membangun momentum. Nah, ini juga gambarnya hilang juga, teman-teman. Nah, ternyata banyak juga ya, tapi lumayan buat menghibur ya. Besok lagi pakai foto Pak Agung kayaknya, Pak Agung. Iya, makanya pasti nggak hilang. Iya, kemana gitu ya gambarnya, tapi lumayan buat menghibur ya, Pak Isto ya, Pak Isto. Ini saya udah ini loh, siapin. Loh, saya udah cari loh fotonya Mark Zuckerberg yang paling ganteng sih loh, tiba-tiba. Luar biasa. Bapak Ibu, ini kalau teman-teman tahu yang namanya Mark Zuckerberg itu juga sangat ini ya, teman-teman. Membangun momentum. Semua leader itu ternyata kuncinya apa? Di momentum gitu ya. Beliau adalah pendiri Facebook gitu ya, CEO Meta Platform, Instagram, WhatsApp, Meta Quest, VR gitu ya, Meta AI, Trade gitu ya. Begitu banyak, selalu ada momentumnya. Pada saat Facebook sukses, dia bangun Instagram gitu ya, dia akuisisi Instagram. Udah gitu apa, dia beli WhatsApp, teman-teman. Dia bangun Meta AI selalu. Kalau udah dapat momentumnya Bapak Ibu ya, sudah dapat momentumnya, ternyata semua itu sukses tuh bangun momentum gitu ya. Teman-teman tahu juga yang namanya Steve Jobs juga begitu banyak momentum-momentum yang beliau bangun gitu, dari iPad, iPhone gitu ya, iTunes Store, macam-macam Bapak Ibu ya. Semua itu ternyata konsepnya adalah membangun momentum. Begitu juga namanya Elon Musk gitu, teman-teman tentu tahu gitu ya, ada Tesla gitu ya, ada sekarang Twitter gitu ya, X gitu, begitu banyak. SpaceX gitu, bahkan PayPal pun itu kan punya Elon Musk juga gitu. Kenapa? Momentum. Nah, yang keenam Bapak Ibu ya, the law of prioritas, hukum prioritas gitu ya. Ini juga menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memahami fokus dan hal-hal yang paling penting untuk mencapai tujuan. Punya prioritas Bapak Ibu gitu ya. Pemimpin yang efektif tahu bagaimana mengatur prioritas, memastikan bahwa waktu, energi dan sumber daya diarahkan pada aktivitas memberikan dampak terbesar. Nah, itu kalau namanya prioritas itu hukum apa namanya Bapak Ibu ya? Hukum Pareto, benar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara prioritas pasti hukumnya apa? Hukum Pareto kan gitu ya. Pada saat kita tahu apa namanya mencapai hukum itu gitu ya, tentu kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pemimpin harus tahu apa yang paling penting. Nah, itu loh Bapak Ibu, pemimpin harus tahu apa yang paling penting. Jadinya fokus pada hal-hal yang memberikan hasil maksimal. Makanya saya selalu sampaikan, di mana fokus, di sana energi Anda mengalir Bapak Ibu. Jangan fokus pada masalah, fokus pada solusi. Fokus pada masalah, masalahnya akan semakin banyak. Hati-hati, hati-hati. Fokus sama keluhan, semakin banyak orang ngeluh gitu ya, hati-hati. Fokus pada hal yang memberikan hasil maksimal. Makanya hukum Pareto gitu. Hukum Pareto menyatakan fokus 20% untuk menghasilkan yang 80% gitu ya. Itu sudah ada hukumnya. Mengelola waktu dan sumber daya dengan bijaksana. Nah, manajemen waktu juga penting gitu seorang leader. Prioritas harus selaras dengan visi dan tujuan. Nah, apa visi tujuan kita? Fokusnya ke sana, prioritas kita ke visi dan tujuan kita. Seperti disebut, tujuan kita apa? Prioritasnya ke sana. Apakah aktivitas ini menunjang goal saya? Selalu pertanyaannya begitu. Apakah aktivitas seharian ini menunjang pada goal saya gitu ya. Tujuan kita kan sih mau diamond. Apakah aktivitas saya menunjang goal saya gitu ya. Karena waktu kita sama Bapak Ibu. Waktu kita 24 jam Bapak Ibu. Waktu kita 24 jam. Apakah apa namanya aktivitas kita gitu ya menunjang goal kita. Seperti kemampuan untuk berkata tidak, ini juga luar biasa. Kemampuan untuk berkata tidak. Jadinya ada waktunya gitu ya, punya ketegasan. Kalau memang ya tidak gitu ya. Itu juga penting seorang leader ya. Nah, ini Elon Musk saya bilang tadi, ini juga contoh yang sangat inspiratif gitu ya, kalau bilang yang namanya seorang pemimpin gitu ya, beliau sangat memberikan inspirasi gitu, bagaimana kita bisa bertumbuh bareng gitu ya. Pebisnis SpaceX saya bilang tadi, itu dia Starlink juga punya, dan sangat luar biasa gitu, dia seorang revolusioner gitu ya.
Nah, ini juga namanya Warren Buffett, seorang investor pengusaha filantropis Amerika gitu ya. Beliau juga adalah salah satu orang terkaya di dunia gitu ya. Beliau juga sangat menginspirasi gitu dengan dan tahu punya insting bisnis gitu, investasi yang mana gitu, dan dia bisa benar-benar menggunakan skala prioritas gitu, investasinya di mana dan sebagainya itu. Nah, intinya the law of prioritas mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus fokus pada hal yang paling penting dan berdampak besar gitu. Itu pentingnya. Mengatur prioritas dengan baik, pemimpin dapat memastikan waktu, energi, sumber daya digunakan secara efektif. Dalam bahasa sederhananya, Bapak Ibu, fokus sama hal-hal yang penting-penting saja. Jangan sibuk pada hal-hal yang nggak penting gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, nomor 7. Nah, ini mungkin nanti saya bisa kapan-kapan bisa bawakan di part yang kedua, karena hukum dari John C. Maxwell ada 21 Bapak Ibu. Saya bagi per 7 gitu ya. Nah, yang nomor 7 itu adalah the law of sacrifice, yaitu hukum pengorbanan Bapak Ibu. Ternyata seorang leader itu berkorban. Mungkin teman-teman melihat bagaimana pengorbanan Dr. Sugeng buat kita, pengorbanan Coach Hardy buat kita, seperti apa gitu ya. Beliau tidak kenal lelah gitu ya. Zoom ini terselenggara juga berkat tangan dingin para leader kita. Kita juga bisa bertumbuh di sini berkat beliau gitu ya. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang pemimpin harus bersedia berkorban untuk mencapai tujuan lebih besar. Pengorbanan ini bisa berupa waktu, energi, kenyamanan, harus berani keluar dari zona nyaman. Banyak hal-hal yang disukai demi sukses dan organisasi yang dia harus tunda dulu Bapak Ibu. Gitu ya. Siap untuk berkorban. Mungkin kita jam segini kita lagi rebahan, jam segini ada lagi nonton film drakor Bapak Ibu, kita harus belajar gitu ya. Itu kenapa? Karena berkorban untuk sesuatu yang lebih besar Bapak Ibu. Nah, poinnya pemimpin harus rela melepaskan sesuatu, berani melepaskan. Teman-teman tahu ya prinsip apa namanya pelepasan gitu ya, letting go. Kalau teman-teman pernah ikut materi yang namanya letting go gitu ya, teman-teman pada saat ingin menerima harus siap melepas dulu gitu ya. Ingin menerima harus siap melepas dulu gitu. Jangan pernah teman-teman berharap menerima kalau Anda nggak berani melepas gitu ya. Itu namanya letting go. Jadinya ada letting go, ada letting in gitu ya. Pada saat Anda mau siap menerima, ya siap dilepaskan gitu. Kenapa nggak datang-datang? Ya karena Anda nggak lepas-lepas gitu ya. Ada sesuatu yang harus dilepas, energinya harus seimbang Bapak Ibu gitu ya. Pada saat ingin dapat rezeki, ternyata Anda nggak mau melepasnya. Salah satunya dengan bersedekah dan sebagainya. Pengorbanan adalah bagian dari kepemimpinan. Pengorbanan adalah bagian dari kepemimpinan. Semakin tinggi level kepemimpinan, semakin besar pengorbanannya. Bayangin teman-teman bagaimana seorang presiden berkorbannya. Bagaimana seorang gubernur, bagaimana seorang CEO, seorang direktur pengorbanan, seorang manajer, gitu. Seorang diamond kita bagaimana pengorbanan. Kalau Anda mau sukses menjadi leader besar, siap berkorban, gitu ya, buat bisnis ini, buat tim Anda. Pengorbanan membangun kepercayaan dan rasa hormat. Jadi benar, kita bayangin aja kenapa kita segan, gitu, hormat sama founder-founder kita. Kenapa? Karena pengorbanan luar biasa dan beliau bukan gila hormat, Bapak Ibu. Gitu. Namun kita tuh bisa hormat dari hati. Kenapa? Beliau melakukan itu bukan dengan kata-kata, namun tindakan. Korban ini, korban itu, dan nggak hitung-hitungan, Bapak Ibu. Dan nggak hitung-hitungan. Pertanyaannya, apa yang telah kita korbankan buat bisnis ini? Apa yang kita korbankan buat tim kita? Apa yang kita korbankan untuk menjadi diamond, Bapak Ibu? Gitu. Jangan pernah hanya melihat orang lain berkorban mulai dari kita, karena leadernya kita, bukan orang lain. Yang mau sukses kan kita, benar nggak? Yang mau sukses kan kita. Di sini ada 200 orang, saya ingin tahu, dari 200 orang yang mau sukses, katakan saya mau sukses, Bapak Ibu. Ya, saya ingin tahu ini 200 orang yang masih terjaga berapa orang. Yang mau sukses, katakan saya mau sukses, Bapak Ibu ya. Yang mau sukses, katakan saya mau sukses. Wow, luar biasa. Saya mau sukses. Oh, banyak juga yang mau sukses ternyata. 200 orang, Bapak Ibu. Ya, kalian teman-teman cek apa yang telah Anda korbankan, Bapak Ibu. Mungkin kalau Anda mau suksesnya lebih cepat, mungkin pengorbanan Anda harus lebih banyak. Korban waktu, tenaga, pikiran. Korbannya lebih banyak. Mungkin kenapa kita belum sukses? Mungkin karena kita belum banyak berkorban. Mungkin itu, teman-teman. Coba cek. Kenapa kita belum sukses? Mungkin karena kita belum banyak berkorban. Coba cek gitu ya. Mungkin saja karena itu, saya bilang tadi. Nah, contoh nyatanya Bapak Ibu, kenal ya, saya bilang ini baru ada fotonya ya. Tadi yang di depan nggak ada fotonya ya. Saya mau sukses, ternyata banyak yang mau sukses juga ya. Wow, gitu ya. Contoh nyata.
Nelson Mandela. Dia mengorbankan 21 tahun hidupnya di penjara demi memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan Afrika Selatan, Bapak Ibu. Dia mengorbankan 27 tahun hidupnya di penjara demi memperjuangkan kesetaraan kebebasan di Afrika Selatan. Bung Karno begitu banyak berkorban. Berapa kali di penjara, Bapak Ibu. Gitu ya. Makanya saya bilang tadi, mungkin kita belum sukses karena belum banyak berkorban gitu ya. Makanya saya bilang tadi, Bunda Teresa, dia mengorbankan kenyamanan hidupnya untuk melayani orang miskin dan sakit, Bapak Ibu. Dia berkorban, Bapak Ibu. Berkorban. Apa yang telah kita korbankan selama ini? The law of sacrifice mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati membutuhkan pengorbanan, Bapak Ibu. Kepemimpinan sejati itu membutuhkan pengorbanan. Seorang pemimpin harus siap melepaskan hal-hal yang tertentu untuk mencapai tujuan lebih besar, Bapak Ibu. Berani melepas, teman-teman. Kalau ingin menerima, siaplah melepas. Teman. Itu ingat ya, jangan pernah ingin menerima tanpa mau melepas. Lepaskan. Korbankan, Bapak Ibu. Korbankan waktu Anda, tenaga Anda, materi Anda, korbankan. Untuk mendapatkan apa? Sesuatu yang lebih besar. Orang bilang, mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah. Berani berkorban. Jadi orang-orang sukses, orang-orang yang berani berkorban. Kadang kita banyak perhitungan, lupa berbagi. Benar nggak? Sering berhitung, lupa berbagi. Benar nggak, Bapak Ibu ya? Oh, perhitung. Gampang banget perhitungnya, lupa berbagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita dicontoh oleh leader kita yang luar biasa, perbanyak berbagi gitu, lupakan, jangan hitung-hitungan gitu ya. Nah, kata-kata yang luar biasa, teman-teman tahu yang namanya John Adam. Nah, John Adam ini luar biasa, teman-teman ya. If your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Jika action Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih besar lagi, belajar lebih besar lagi, dan mengerjakan lebih besar lagi, dan menjadi lebih besar lagi, Anda adalah seorang leader, Bapak Ibu. Anda adalah seorang leader. Saya ulang sekali lagi kata-kata yang menginspirasi saya. Jika tindakan Anda, action Anda menginspirasi banyak orang di luar sana untuk bermimpi lebih besar lagi, belajar lebih besar lagi, mengerjakannya lebih besar lagi, dan menjadi lebih besar lagi, you are a leader. Selamat, Anda seorang leader, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini sangat inspirasi kata-katanya. Summary. Nah, ini teman-teman seperti biasa di akhir saya selalu berikan summary gitu ya, biar teman-teman dapat insight-nya malam hari ini. The law of respect. Orang mengikuti pemimpin yang lebih kuat. Makanya teman-teman pastikan Anda lebih kuat. Gitu ya. Orang akan mengikuti Anda bukan karena dipaksa, karena Anda lebih kuat. Pemimpin sejati mendapatkan rasa hormat bukan karena jabatan, tapi karena karakter, kompetensi, dan konsistensi. Orang hanya mau dipimpin oleh orang yang mereka hormati. Itu yang pertama. The law of magnet. Anda menarik orang yang seperti Anda. Tim yang Anda pimpin mencerminkan siapa diri Anda. Jika ingin tim Anda hebat, Andanya hebat. Gitu ya, luar biasa ya. Nih, the law of magnet. Anda menarik orang seperti Anda. Tim yang Anda pimpin mencerminkan siapa diri Anda. Jika ingin tim yang hebat, maka tingkatkan dulu kualitas kepemimpinan Anda sendiri. The law of picture. Orang melihat pemimpin sebagai contoh. Pemimpin adalah cermin yang bagi timnya. Teladan lebih kuat dari kata-katanya. Jika Anda ingin perubahan, maka mulailah pada diri Anda sendiri. Yang keempat, the law of victory. Pemimpin menemukan cara untuk menang. Wow. Pemimpin menemukan cara untuk menang. Nah, itu sangat menginspirasi gitu ya. Pemimpin sejati tidak pernah menerima kekalahan sebagai akhir. Pemimpin sejati tidak pernah menemukan kekalahan sebagai akhir. Selalu ada opsi, alasan dia untuk menang, Bapak Ibu. Berikutnya, the law of big move. Momentum adalah sahabat para pemimpin, Bapak Ibu. Ingat, momentum adalah sahabat para pemimpin. Momentum membuat segalanya terasa lebih mudah, gitu ya. Pemimpin yang hebat tahu kapan harus membangun, menjaga, dan memanfaatkan momentum untuk mendorong kemajuan. Berikutnya, the law of priorities. Pemimpin tahu apa yang paling penting. Bukan tentang kesibukannya, namun tentang efektivitas. Pemimpin besar tahu bagaimana memfokuskan energi dan waktu hanya pada hal-hal yang berdampak besar. Berikutnya, the law of
sacrifice. Pemimpin harus rela berkorban untuk naik tingkat. Wow, ini keren Bapak Ibu ya. Pemimpin harus rela berkorban untuk naik tingkat. Gitu ya. Kepemimpinan menuntut pengorbanan. Semakin tinggi posisi, semakin besar harga yang harus dibayar. Waktu, kenyamanan, bahkan ego, gitu ya. Semakin tinggi posisi, semakin besar yang harus dibayar, Bapak Ibu ya. Gitu ya. Sukses itu berani bayar harga, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kita mau bayar di depan apa di belakang, gitu aja. Semua akan bayar harganya. Nggak ada yang gratis, do freelance, Bapak Ibu. Luar biasa. Penutup, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, materinya agak ini ya, Bapak Ibu ya. Agak terakhir nih ya Bapak Ibu. Penutup, fokus teman-teman pada pengembangan orang gitu ya. Anda sukses dalam hal apapun tuh fokusnya pengembangan orang Bapak Ibu. Mungkin pengembangan orang tuh kayak bikin pondasi nggak kelihatan Bapak Ibu. Nggak kelihatan. Orang bikin pondasi itu nggak kelihatan. Membangun manusia itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Membangun manusia itu adalah membangun ketahanan. Seperti Coach Hadi selalu sampaikan, bisnis kita itu menyerang dan bertahan. Kalau mesti memilih salah satu Bapak Ibu ya, pastikan kalau memilih salah satu, pastikan Bapak Ibu punya pertahanan gitu ya. Pastikan punya pertahanan. Begitu banyak orang menyerang sekarang orangnya kemana gitu loh. Gitu. Tapi gimana caranya bisa punya pertahanan? Bangun mindset, arahkan mereka ke kelas premium. Kita akan selalu berikan materi tentang mindset, tentang leadership, tentang bagaimana empowering, diajarkan terus Bapak Ibu. Ini tentang fokus kita pengembangan orang, empowering people. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan keseimbangan antara hubungan hasil dan pengembangan. Kepemimpinan bukanlah tentang jabatan, kekuasaan, tapi tentang pengaruh. Dengan memahami dan mengembangkan diri melalui kelima level. Nah, itu nanti suatu saat ya, Bapak Ibu ya, kita akan bicara tentang 5 level of leadership. Anda dapat menjadi pemimpin yang lebih efektif untuk meninggalkan warisan yang bermakna. Kepemimpinan sejati adalah tentang membawa orang lain naik bersama Anda. Bukan sekedar memimpin dari depan Bapak Ibu, tapi membawa para pemimpin bersama Anda tumbuh bersama. Baik, Bapak Ibu, demikian materi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. APBN Bapak Ibu, kalau ada penyampaian saya kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Awi.